Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Halaman 46 At-Tasi' Asyara min Syu'abil Iman, yang ke-19 dari cabang-cabang keimanan. Kata mu'allif rahimahullah ta'ala, ta'zimul Qur'ani al-Majid bi ta'allumihi wa ta'limihi wa hifdhi hududihi wa ahkamihi wa ilmi halalihi wa haramihi wa tabajili ahlihi wa khuffadihi wa istisharuha yahiju ilal buka min mawaidillahi azza wa jalla wa wa'idihi. Cabang keimanan yang ke-19, ta'zimul Qur'an, mengagungkan Al-Qur'an al-Majid. Al-Majid apa? Mulia. Karim. Mulia. Al-Majid juga mulia. Nah. Kata mau ndak Mas Syaki? Al-Majid. Qaf wal Qur'anil Majid. Yang mulia. Ta'zimul Qur'ani al-Majid, mengagungkan Al-Qur'an yang mulia, bi ta'allumihi, dengan mempelajarinya, wa ta'limihi, dan mengajarkannya, wa hifdhi hududihi, dan menjaga batasan-batasannya, wa ahkami, dan hukum-hukumnya, wa ilmi halalihi, menjaga ilmu tentang halalnya dan haramnya, wa tabjili ahlihi wa khuffadihi, dan memuliakan ahlinya, ahlul Quran, wa khuffadihi, dan para penghafalnya, wastisharuha, wa hanya kemana? Domirha ke Al-Quran. Istishar maknanya apa? Arah bergetar. Istishar. Wastisharuha yahiju ilal buka. Terus yahiju apa juga itu? Bergejolak. Istishar berarti bergetar. Menjadikan syiarnya yang menghantarkan bergetar, menjadikan dia menangis dari janji-janji Allah dan ancamannya. Qala Allah ta'ala, law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan law anzalna hadzal qur'ana, dan seandainya kami menurunkan Al-Qur'an ini ala jabalin, kepada suatu gunung, la ra'aitahu, pasti engkau akan melihat gunung tersebut, khasyian mutasaddian, tunduk terbelah, min khasyatillah, karena takutnya gunung tersebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu seandainya Al-Quran diturunkan kepada gunung, bisa menjadikan gunung tersebut akan tunduk terbelah. Maka suatu keanehan jika hati manusia dibacakan Al-Quran, dia tidak bisa tunduk terhadap Al-Quran tersebut.
tidak memiliki rasa takut terhadap Al-Qur'an. Wa qala ta'ala innahu laqur'anun karim. Innahu laqur'anun karim, sesungguhnya dia itu adalah Al-Qur'an yang karim, mulia. Fi kitabim maknun, dalam satu kitab yang terpelihara. La yamassuhu illal mutahharun, yang tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Tanzilun mir rabbil alamin, yang penurunannya dari Rabb al-alamin. Footnote nomor 2. Ay la yamassu al-kitab alladhi fis sama illa al-malaikatu al-mutahharun. yakni tidak menyentuh Alkitab yang ada di langit kecuali malaikat-malaikat yang disucikan. Wa qala al-ba'du, dan sebagiannya mengatakan la yamassu, tidaklah menyentuh mushaf alladzi baina aidina illa al-mutahharuna minan najasati wal hadath. Tidak boleh menyentuh mushaf yang ada di hadapan kita ini kecuali orang-orang yang disucikan dari janabah dan hadas. Jadi orang yang hadas, ada yang berpendapat tidak boleh menyentuh Al-Quran. Demikian juga orang yang memiliki junub. Boleh apa enggak? Orang yang junub memegang Al-Quran? Tidak boleh, tidak boleh. Mas Zaki? Tidak boleh. Mas Aris? Nek ngomong ora ya dalile, nek ngomong entuk ya endi dalile. Sampulnya beda ora. Iki kok ana membaca dhewe, membawa dhewe. Nek membaca kan orang mesti menyentuh. Nek membawa kan nyentuh. Ya orang mesti ya. Jaluk tulung dulure tolong bukan halaman iki. Halo Bapak? Ini ada buku terjemahan Ustaz Khaliful Hadi. Bolehkah wanita yang haid atau orang junub membaca Al-Quran? Bolehkah wanita yang haid atau orang junub membaca Al-Quran? Ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Yang pertama, mayoritas ulama berpendapat haram hukumnya membaca Al-Quran. Itu pendapat yang pertama, mengatakan membaca Al-Quran haram bagi orang yang haid dan orang junub. Dalil mereka pendapat yang pertama, hadis Ibnu Umar, la yaqra'ul junubu wala al-haidu syai'an minal Qur'an. Tidak boleh bagi seorang yang junub dan wanita haid membaca Al-Qur'an sedikit pun. Yang kedua, hadis Ali yang diriwayatkan oleh semua pemilik kitab Sunan, anna Rasulullah alaihi salatu wasallam la yahjibu anil Qur'an syai'un laisa al-janabah. Sungguh tidak sesuatu apapun yang menghalangi Rasulullah SAW untuk membaca Al-Quran selain junub. Yang ketiga, hadis Ali lagi, ra'aitu Rasulullah SAW tawaddu'a thumma qara'a syai'an minal Qur'an. Aku melihat Rasulullah SAW berwudu kemudian membaca sesuatu dari Al-Quran. Thumma qala, kemudian berkata, wa hakadha liman laisa bijunubin. Demikianlah bagi siapa saja yang tidak junub. Fa'amal junubu fala wala ayatan. Adapun kalau junub maka tidak boleh membaca Al-Quran walaupun satu ayat. Yang keempat, hadis Ali juga, Kana Rasulullah SAW yaqra'ul Qur'an ala kulli halin ma lam yakun junuban. Rasulullah SAW membaca Al-Quran dalam setiap keadaan kecuali jika junub. Pendapat pertama, 4 dalil. Pendapat yang kedua, Imam Malik, Abu Hanifah dan Ahmad dalam satu riwayat, Dawud Ad-Dhairi dan para pendukungnya, Sa'id bin Jubair, Ikrimah Al-Bukhari, Ibnu Jarir At-Tabari, Ibnul Munzir dan An-Nakhai berpendapat boleh membaca Al-Quran. Dalilnya yang pertama, hukum asal tidak ada larangan untuk membaca Al-Quran.
maka barang siapa yang melarang membaca ia harus mendatangkan dalil. Yang kedua hadis Aisyah, kana Rasulullah alaihi salatu wasallam yadhkurullah ala kulli ahyanihi. Rasulullah alaihi salatu wasallam berzikir kepada Allah tiap saat. Nah, penulis di sini menyatakan dan pendapat yang kedua inilah yang paling kuat. Hadis-hadis yang dipakai pendapat yang pertama di sini disebutkan hadisnya dhaif semua. Dari 4 hadis yang disebutkan tadi hadisnya dhaif semua. Disebutkan para perawi-perawinya cacat-cacat hadisnya. Namun yang demikian itu tidak terlepas dari afdol atau tidak. Dan yang paling utama adalah tidak membaca Al-Quran dalam keadaan junub atau haid. Wallahu ta'ala a'lam. Dan itu adalah pendapat yang kedua yang dikuatkan Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Boleh. Adapun masalah afdolnya lebih baik tidak membacanya. Allah ta'ala alam. Milah sing di Mas Zaki, sampeyan duwe bojo. Pembahasan setelahnya. Tadi kan membaca. Pembahasan setelahnya membawa. Beda bahasan lagi. Intinya ana sing membolehkan, ana sing tidak membolehkan. Allahu a'lam. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun tanzilu mir rabbil alamin. Wa qala ta'ala walau anna qur'anan suyirat bil jibalu aw qutti'at bil ardu aw kullima bil mauta bal lillahil amru jami'a. Dan seandainya ada bacaan yang dengannya gunung-gunung itu bisa dijalankan atau bumi itu terbelah atau orang-orang yang mati itu akan berbicara, itu tentunya adalah Al-Quran. Balillahil amru jami'a, bahkan milik Allah lah semua urusan. Wa qala Nabi alaihi salatu wasallam fima rawahu Al-Bukhari, dan Nabi alaihi salatu wasallam bersabda dari sesuatu yang telah diriwayatkan Imam Bukhari. An Utsman ibni Affan, dari Utsman ibni Affan radhiyallahu anhu, afdalukum au khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Seafdal kalian atau khairukum sebaik-baik kalian adalah man ta'allamal Qur'ana, seseorang yang belajar Al-Qur'an wa 'allamahu dan mengajarkannya. Itu adalah sebaik-baik kalian. Tapi saya pribadi masih iskal dengan hadis yang lainnya. Khairukum anfa'ul linnas. Lafaznya. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling bermanfaat untuk manusia. Pernah dengar? Penjamaannya seperti apa ya? Termasuk yang paling baik di antara kalian, yang paling bermanfaat bagi manusia. Terus penjamaannya dengan hadis ini? Oh gitu. Termasuk gitu ya. Wa qala fima rawahu Al-Bukhari wa Muslim fi sahihaihima. Dan Nabi alaihi salatu wasallam bersabda pada hadis yang telah diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya, an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ta'ahadu al-Qur'an. Jagalah Al-Qur'an. Jagalah Al-Qur'an, fa walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, dan demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, lau asyaddu tafallutan. Sungguh Al-Qur'an itu lebih cepat terlepas minal lawa asyaddu tafallutan minal ibli fi uquliha. Lebih cepat terlepas daripada seekor unta dari talinya, dari uquliha.
Wa qala fima rawayahu. Apa ini Mas Zaki? Rawayahu. Fi'il isim apa huruf ini? Apa? Rawiya apa rawaya? Hah? Dia mesti fi'il madinya. Ini kan fi'il madi kan? Maksudnya fa'ila atau fa'ala? Rawaya berarti. Apa ini Mas Zaki? Rawayahu. Fi'il apa? Krungu bocorane kok. Fa'il endi? Mustatir. Takdiruhu mah. Ya ora lah. Ana alif apa iku? Lek ndomire huwa piye fi'il madine? Terus rawaya. Berarti fa'ilnya apa? Fa'il alif ki lho. Alif. Ini huruf ilate gandengan jenenge apa iki? Wawu karo ya iki. Lafif? Yakin? Insyaallah. Terus dhamir hu-nya dhamir apa iki? Rawayahu. Dhamir munfasil. Oh gandeng kok munfasil. Yo piye? Lan alif gandeng karo ha terus dadi piye? Dhamir apa iki? Mutasil sing piye? Rafa nasab jar. Mutasil nasab. Wa qala fi ma rawayahu an Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma. Dan Nabi alaihi salatu wasallam bersabda pada dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, la hasada illa fi isnataini, tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara. Rajulun atahullahu hadzal kitab, seorang laki-laki yang Allah berikan kitab ini, faqama bihi ana al-laili wan nahar. Dia qoma, membaca dan mengamalkannya dengan Al-Qur'an tersebut di tengah hari dan siang hari. Wa rajulun ata'allahu malan, dan seorang laki-laki yang Allah berikan harta, fa huwa yatasaddaqu bihi, maka dia bersedekah bihi dengan harta tersebut ana al-laili wan nahar, di malam hari dan siang hari. Wa qala fima rawahu Muslim an Umar radhiyallahu anhu, dan Nabi alaihi salatu wasallam bersabda pada dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Umar radhiyallahu anhu, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin, sesungguhnya Allah yarfa'u mengangkat bihadzal kitabi aqwaman, kaum-kaum dengan kitab ini, wa yada'u bihi akharin, dan Allah merendahkannya yang lainnya dengan kitab ini. Itu yang ke-19, ta'zimul Quran bi ta'allumihi wa ta'limihi, mengagungkan Al-Quran dengan belajar dan mengajarkannya. Al-ishrun min syu'abil iman, yang ke-20 dari cabang-cabang keimanan, at-thaharat, bersuci. Liqauli ta'ala idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Karena ucapan Allah Subhanahu wa taala idza qumtum. Ayat sebelumnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum, jika kalian hendak berdiri ila solat, untuk melaksanakan solat, faghsilu wujuhakum, maka cucilah wajah-wajah kalian, wa aydiyakum, dan tangan-tangan kalian, ilal marafiq, sampai ke siku-siku. Wali hadithi Abi Malik al-Asy'ari radhiyallahu anhu fi sahihi Muslim, dan juga berdasarkan hadis Abi Malik al-Asy'ari radhiyallahu anhu dalam kitab Sahih Muslim, at-tuhuru syatrul iman, bersuci itu syatrul iman, separuh dari keimanan. Walhamdulillah tamla'u al-mizan,
Ucapan alhamdulillah tamla'u al-mizan, memenuhi timbangan. Wa subhanallahi wallahu akbar. Sini sebutkan subhanallah wallahu akbar. Tapi dalam lafaz Imam Muslim wa lafdhu inda Muslim wa subhanallahi walhamdulillah. Ucapan subhanallah walhamdulillah. Tamla'ani aw tamla'u ma bainas sama'i wal ardi. Ucapan subhanallah walhamdulillah. Tadi disebutkan dalam Sahih Muslim, yang benar dalam Sahih Muslim itu subhanallah walhamdulillah. Adapun lafaz wallahu akbar dalam riwayat siapa wallahu a'lam. Wa subhanallah walhamdulillah, ucapan subhanallah dan alhamdulillah tamla'ani, keduanya itu akan memenuhi au tamla'u ma bainas sama'i wal ardi, segala sesuatu apa-apa yang antara langit-langit dan bumi. Ringan dah ucapan subhanallah walhamdulillah, pahalanya memenuhi antara langit dan bumi, menunjukkan luasnya rahmatnya Allah. Wassolatu nurun, dan solat itu adalah cahaya. Wassodaqatu burhanun, sodaqo itu adalah sebagai bukti. Wassabaru diyaun, dan sabar itu adalah dia. Apa dia? Bedanya sama nur? Orang kebalik. Wal qamaru dia. Kalau nur ada panasnya, kalau dia tidak ada panasnya. Wasabaru diyaun wal Qur'anu hujjatun laka au alaika, dan Al-Qur'an itu adalah sebagai pembela engkau, au alaika atau alaika, sebagai bumerang atas engkau. Kullun nasi yaghdu, setiap manusia itu berangkat di pagi hari. Fabai'un nafsahu famu'tikuha au mubikuha, maka di antara mereka ada yang menjual dirinya, maka dia memerdekakannya ataupun membinasakannya. Penjelasannya Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, wassolatu nurun, solat itu adalah cahaya. Fa maknahu anatamna'u minal ma'asi, solat itu adalah cahaya. Fa maknahu, maka maknanya anaha, sesungguhnya solat, tamna'u, mencegah, minal ma'asi, dari maksiat-maksiat. Solat bisa mencegah dari maksiat. Tapi orang-orang yang di sekitar ini setelah solat juga biasa-biasa saja. Apanya para mbak-mbak ini, setelah solat juga pakaiannya juga seperti itu juga. Mukenanya dibuka, kelihatan semua. Wa tanha 'anil fahsya'i wal munkar, salat itu bisa mencegah dari al-fahsya'i wal munkar, kekejian dan kemungkaran. Wa tahdi ila shawab, dan bisa menghantarkan kepada kebenaran. Kama anan nura yustadha'u bihi, sebagaimana sesungguhnya cahaya itu dipakai penuntun dengan cahaya tersebut. Wakila, dan ada yang mengatakan maknahu, makna as-salatu nurun annahu yakunu ajruha nuran li sahibihi yaumal qiyamah. Maknanya pahala salat tersebut adalah sebagai cahaya bagi pelakunya kelak di hari kiamat. Tidak dibaca semua. Wakila maknahu anna takunu nuran dhairan ala wajhihi yaumal qiyamah. Ada yang mengatakan maknanya solat itu cahaya yang nampak pada wajahnya kelak pada hari kiamat. Wa yakunu fid dunya aidon, dan bisa juga cahaya ketika di dunia ini ala wajhihi, di wajah orang-orang yang solat, al-baha bi khilafi man lam yusolli. Jadi orang yang solat itu di dunia ini wajahnya kelihatan cantik. Apa nek wong lanang? Kelihatan apa bahak? Lanang karo wedok jadi sisi. Kelihatan satu kata yang tinggal lanang karo wedok. Indah. Bisa juga dengan sebab sholat itu adalah
wajahnya akan indah ketika di dunia, berbeda bi khilafi man lam yusalli, berbeda dengan mereka-mereka yang tidak sholat. Wa shadaqatu burhanun. Enggak dibaca semua. Sedekah adalah sebagai bukti. Wa qala ghairu shahibit tahrir ma'nahu as-shadaqatu hujjatun ala imani fa'iliha. Sedekah itu maknanya, sedekah itu adalah hujjah sebagai bukti atas keimanan orang yang melakukannya. Fa innal munafiqa yamtani'u minha likaunihi la ya'taqiduha. Karena sungguhnya orang munafik tidak mau melakukan sedekah karena dia tidak meyakininya. Faman tasaddaqa, maka siapa saja yang bersedekah, istadalla bi shadaqatihi ala sidqi imanihi. Siapa saja yang bersedekah itu menunjukkan dengan sedekah dia ala sidqi imanihi, atas benarnya keimanan yang dia miliki. Wasabru diya'un, sabar itu adalah cahaya yang tidak ada unsur panasnya. Sabar itu ada berapa? Mas Zaki, Mas Randy. Satu, sabar dalam ketaatan. Dua, sabar dalam menjauhi maksiat. Yang ketiga, sabar ketika mendapatkan musibah. Jadi sholat gitu ya butuh sabar. Berarti wong sing ora sholat ora sabar. Wa amma qaulu alaihi salatu wasallam wal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Adapun Al-Qur'an adalah sebagai pembela engkau ataupun alaika, bumerang atas engkau. Fa maknahu dhahirun, maknanya sangat nampak, ai tantafi'u bihi in talau tahu. Engkau bisa mengambil manfaat dengan Al-Qur'an tersebut in talau tahu, jika engkau membacanya, wa amil tabihi, dan mengamalkannya. Wa illa fahuwa hujjatun alaika, dan jika tidak maka itu adalah sebagai bumerang atas dirimu. Wa amma qauluhu kullun nasi yaghdu bi faba'iu nafsahu famu'tikuha au mubikuha. Famanahu kullu insanin yas'a bi nafsihi. Maknanya setiap manusia itu berusaha untuk dirinya. Faminhum, maka di antara mereka mayyubi'uha, ada yang menjualnya lillahi, menjual jiwanya untuk Allah Ta'ala, bitaati, dengan melakukan ketaatannya, fayu'tikuha minal adzab, maka mereka itu adalah orang-orang yang membebaskan jiwa-jiwanya dari siksa. Wa minhum, dan di antara mereka mayyubi'uha lisyaitan wal hawa bittibaihima, ada yang menjual jiwanya untuk syaitan dan hawa nafsu dengan mengikuti keduanya, fayubikuha, maka dia telah membinasakan jiwanya, ay yuhlikuha, yakni membinasakannya. Wallahu a'lam. Itu secara ringkas penjelasan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Wali hadisi Ibni Umar radhiyallahu anhu ma fi sahihi Muslim aidan la yaqbalullahu azza wa jalla salatun, la yaqbalullahu azza wa jalla salatan, Allah tidak akan pernah menerima salat bi ghairi tuhurin, tanpa bersuci, wala shadaqatan min hululin, dan Allah juga tidak menerima sedekah dari hululin, yakni pencurian minal ghanimah qabla al-qismah. Ghanimah itu dicuri sebelum dibagi, hulul. Wali hadis Hasan ibni an Abi Kabsyah As-Saluli an Sauban radhiyallahu anhu istaqimu walan tuhsu. Dari hadisnya Hasan ibni Abi Kabsyah As-Saluli dari Sauban radhiyallahu anhu, istaqimu, kalian itu beristiqomalah, wala tuhsu, tidak usah dihitung istiqomahnya. Wa'lamu, dan ketahuilah, anna khairu a'malikum as-salat, sesungguhnya
Sebaik-baik amalan kalian adalah as-salat wala yuhafidhu 'alal wudu'i illa mu'minun, dan tidaklah menjaga wudu kecuali seorang mukmin. Nah, iki sing kadang mungkin rada berat, setiap kali batal wudu. Wala yuhafidhu 'alal wudu'i illa mu'minun, dan tidaklah menjaga wudu kecuali seorang mukmin. Wa rawa al-Halimi an Yahya ibn Adam fi qaulihi. Al-Halimi masih ingat yang mendefinisikan apa kemarin? Al-Halimi taqaddamat tarjamatuhu, mendefinisikan apa? Al-iman. An Yahya ibn Adam, dari Yahya ibn Adam fi qaulihi at-tuhuru syatrul iman, bersuci adalah separuh dari keimanan. Li'anna Allah Ta'ala sama as-sholata imanan, karena sesungguhnya Allah Ta'ala menamai sholat itu adalah imanan. Faqala wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, dan tidaklah mungkin Allah menyia-nyiakan imanakum, keimanan kalian, yakni sholatakum, sholat kalian, ila baitil maqdis, ketika itu sholatnya menghadap Baitul Maqdis, dan Allah tidak mungkin menyia-nyiakan sholat kalian ketika menghadap Baitul Maqdis. Wala tajuzu as-sholatu illa bil wudu, dan tidak boleh, sholat itu tidak boleh kecuali dengan wudu. Fauma syai'ani, maka keduanya itu adalah dua perkara. Kullu wahidin minhuma nisful akhar, maka satu perkara dari yang lainnya itu adalah separuh dari yang lainnya. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka